Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dengan nomor induk mahasiswa 8568939962. Saya dari UPBJJ UTEH Bengkulu. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum ini yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, membedakan makhluk hidup berdasarkan cirinya, menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini berupa lingkungan sekitar, alat tulis, dan tabel pengamatan. Baiklah, kita ketahui bahwa makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kehidupan dan mampu menjalankan proses-proses biologis seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan bereproduksi. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumah saya. Adapun yang akan saya amati yaitu apakah makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan yang saya temukan nanti bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh, dan berkembang biak. Ini adalah tanaman kacang merah setelah 7 hari atau 1 minggu saya tanam. Kacang merah gerakannya tidak tampak jelas tetapi dapat tumbuh ke arah cahaya. Kacang merah bernapas melalui stomata pada daun. Kacang merah membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kacang merah tumbuh dari biji menjadi tanaman dewasa. Kacang merah berkembang biak melalui biji. Makhluk hidup selanjutnya yaitu pohon pisang. Pisang sendiri pertumbuhannya mengikuti ke arah cahaya matahari, bernapas melalui stomata. Makanan yang diproses oleh fotosintesis, tumbuh dari tunas menjadi pohon pisang, berkembang biak dengan tunas. Tanaman selanjutnya yaitu cabai. Cabai juga tumbuh ke arah cahaya matahari, bernapas melalui stomata pada daun. Makanan diproses melalui fotosintesis, tumbuh dari biji menjadi tanaman, berkembang biak dengan biji. Makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuhan atau pohon jambu. Jambu sendiri tumbuh ke arah cahaya matahari. Dia juga tidak peka terhadap rangsangan maupun gerakan. Jambu bernapas melalui stomata pada daun jambu, memperoleh makanan dari hasil fotosintesis, tumbuh dari biji menjadi pohon, berkembang biak dengan biji atau dicangkok. Tanaman putri malu. Putri malu daunnya menutup saat disentuh, sangat peka terhadap rangsangan. Putri malu bernapas melalui stomata. Putri malu membuat makanan melalui fotosintesis. Putri malu tumbuh dari biji menjadi tanaman. Putri malu berkembang biak dengan biji.
biji. Ayam bergerak dengan berjalan dan berlari serta merespons rangsangan seperti suara dan makanan. Ayam bernapas menggunakan paru-paru. Ayam memakan biji-bijian, dedak, dan serangga kecil. Ayam juga tumbuh dari telur anak ayam dan ayam dewasa. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya di sini ada semut. Semut sendiri bergerak menggunakan kaki dan peka terhadap rangsangan. Semut bernapas melalui trangkea, lubang kecil di tubuhnya. Semut juga memakan gula, sisa makanan, dan atau serangga kecil. Pertumbuhan semut dari telur, larva, kemudian pupa, kemudian menjadi semut dewasa. Semut berkembang biak dengan bertelur biasanya dilakukan oleh ratu semut. Hewan selanjutnya yaitu burung. Burung bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Burung dapat bergerak bebas dengan terbang menggunakan sayap serta berjalan atau melompat menggunakan kakinya. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Burung juga membutuhkan makanan atau nutrisi dari biji-bijian, buah, serangga untuk memperoleh energi. Pertumbuhan burung dimulai dengan bertelur anak burung hingga menjadi burung dewasa. Burung berkembang biak dengan bertelur ovipar yang dirami hingga menetas menjadi anak burung. Makhluk hidup selanjutnya yaitu cacing. Cacing bergerak dengan cara melatah menggunakan otot tubuhnya dan peka terhadap sentuhan. Cacing bernapas melalui permukaan kulitnya. Cacing memakan sisa-sisa organisme atau bahan organis tanah. Cacing mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Cacing berkembang biak dengan bertelur. Beberapa jenis bersifat hermafrodit. Ikan bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Ikan dapat bergerak bebas di air menggunakan sirip dan ekor. Ikan juga peka terhadap rangsangan, misalnya akan cepat berenang menjauh saat ada bahaya atau mendekat saat ada makanan. Bernapas. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berfungsi mengambil oksigen yang larut dalam air. Ikan membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi seperti plankton, tumbuhan air, atau hewan kecil. Ikan mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar, berkembang biak. Sebagian besar ikan berkembang biak dengan bertelur.
Baiklah, itulah tadi hasil praktikum saya tentang ciri-ciri makhluk hidup, hewan dan tumbuhan di sekitar perkarangan rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada tugas berikutnya.